Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Nida Nadia Filanti dari Estimator Purchasing. Kayaknya masih hari ini aku mau ngebahas apa ya? Oh, lanjutan yang kemarin. Kan kemarin aku ngebahas tentang flexible pavement kan ya, atau yang biasa kita sebut perkerasan jalan menggunakan aspal atau bitumen. Nah, hari ini tuh aku mau ngebahas bagusan mana sih antara kita pakai flexible pavement atau kita lebih bagus pakai rigid pavement atau perkerasan jalan yang kaku. Yang kita tahu kemarin itu flexible pavement kan terbuat dari kayak semacam bitumen. Bitumen tuh kayak main materialnya dari itu. Sebenarnya bitumen sama aspal itu beda. Kalau bitumen itu emang aslinya dia bitumen itu yang ambil, sedangkan aspal tuh udah ada campuran kayak agregat dan bitumen dan lain-lain. Jadi tuh aspal itu sebenarnya produk dari si bitumen itu. Sedangkan untuk rigid pavement itu biasanya terbuat dari perkerasan beton bertulang. Nanti kadang ada beberapa yang langsung gelar, ada juga yang memakai slab-slab khusus buat bikin jalan yang terbuat dari beton. Durability-nya itu kita lebih bagus memakai concrete road atau pakai rigid pavement. Sedangkan kalau aspal, maaf ya aku sambil baca dari YouTube, aku dapat YouTube. Kayak pernah nggak sih kalian yang teknik sipil kayak lagi pusing terus tiba-tiba buka YouTube ada speaker dari India ngasih pelajaran gitu dan mereka tuh gampang dimengerti. Jadi aku ngambil dari sini ya, karena ini juga menurut aku sangat-sangat bagus intinya. Untuk dari weather condition kan karena Indonesia tuh panas terik. Nah, jenis yang rigid pavement itu lebih bagus karena kalau misalnya kita pakai aspal tuh kan sering bolong tuh. Jadi kemungkinan untuk rusak itu lebih besar yang aspal. Dan kan kalau misalkan kita tuh di jalan pasti akan ada oil leaks atau kayak oli yang jatuh-jatuh. Nah, kalau misalkan kita pakai rigid pavements itu biasanya nggak akan berdampak buruk gitu untuk si rigid pavement itu. Sedangkan kalau misalkan untuk pemakaian aspal itu sangat damage, sangat dia rentan terhadap dari kebocoran oli tersebut. Tapi untuk kayak waktu pelaksanaan di lapangan, kalau misalkan kita pakai rigid pavement itu waktunya cukup lama karena kita membutuhkan kayak truk mixer, kita butuh pembesian, kita butuh ambil dari batching plant ke sini. Jadi itu takes time untuk membuat sebuah rigid pavement. Tapi kalau misalkan kita pakai pakai yang flexible pavement atau aspal atau yang memakai bitumen itu dia itu lebih cepat pelaksanaannya. Dan kan kalau misalkan beton kan pasti butuh curing itu kan butuh waktu ngimin beton berapa hari, ngademin beton. Sedangkan aspal tuh kayak ya udah cuma aspal, nggak nunggu apa-apa ya, nunggu kering, tapi tuh sebenarnya bisa dilewatin. Dan misalkan kita compare dengan skid resistance atau kayak slip, kemungkinan slip pakai yang konkret atau yang beton itu lebih besar kemungkinan slipnya. Sedangkan kalau misalkan pakai aspal itu increase road safety. Jadi lebih safe kalau misalkan pakai aspal dan nggak akan menyebabkan yang benar-benar skid atau kita bilang sini skid resistance. Misalkan kita bahas tentang defleksi atau defleksi itu lendutan pada saat musim hujan. Biasanya tuh kalau misalkan rigid pavement itu hampir seluruh permukaan pavementnya dia menjadi tumpuan atau dasar. Jadi dia bakal dari atas sampai bawah itu pasti akan ada lendutan. Sedangkan kalau misalkan kita pakai aspal, nanti dari aspal bebannya itu jatuh ke kerikil-kerikil ke agregatnya itu. Karena si airnya itu masuk ke dalam agregat atau ke dalam granular-granularnya itu, maka ini nih rentan banget ngebuat si aspal itu bakal bolong-bolong pada saat musim hujan. Kemudian kalau misalkan tentang noise tire, berisiknya roda, bukan berisiknya, jadi suara roda itu biasanya kalau di rigid pavement itu lebih kedengeran ya nggak sih? Kalau misalkan di tol tuh, misalkan kita yang aspal tuh enak banget, pas nyampe yang beton tuh langsung gitu. Nah, jadi untuk kekuatan dia buat noise reducer itu lebih bagusan aspal. Terus habis itu menurut Central Road
Research Institute untuk konsumsi bahan bakar buat rigid pavement itu katanya ya 14% lebih hemat kalau misalkan berkendara di atas jalan yang pakai beton gitu, karena katanya si mobilnya nggak akan kena defleksi, jadi bisa itu ternyata bisa ngaruh ke bahan bakar si mobil yang lewatnya itu. Terus kita bakal ngebahas tentang repair atau kerusakan atau aspal diberesin. Sebenarnya kalau misalnya kita pakai beton buat pavement itu jarang-jarang loh kita melakukan repairing, karena karena lifespan dia tuh harusnya tinggi. Aku baca di buku atau di video-video orang tuh bisa sampai 40 tahun umur jalan beton itu. Sedangkan kalau aspal itu karena dia murah dan cepat pengerjaannya, jadi dia juga murah dan cepat juga untuk repairnya. Dan ini nih kalau misalnya kita pakai aspal itu lebih cocok untuk kayak short term project. Jadi kayak misalkan proyek-proyek yang cuma bentar gitu, proyeknya bentar, itu biasanya pakai aspal. Tapi ya lebih sering itunya, karena lifespan-nya dia itu cuma kurang lebih 10 tahunan. Kesimpulannya sebenarnya itu balik lagi, kita tuh butuhnya pakai yang rigid atau yang fleksibel gitu. Kita lihat dari pertama lihat jadi lalu lintasnya dia sering apa enggak, yang kedua dia di mana, dan kita bisa proyeksiin ini sebenarnya jalan buat berapa tahun kemudian gitu. Kalau misalkan dia untuk jangka panjang lebih baik pakai yang jalan beton, sedangkan untuk yang lifespan-nya sedang atau yang sebentar itu pakai yang aspal. Memang harga untuk pembangunan jalan yang menggunakan beton itu cost-nya itu lebih besar 20% daripada kita menggunakan aspal. Tetapi ternyata pada kenyataannya menurut Ministry of Road Transport and Highway di Government of India itu ternyata dengan menggunakan beton walaupun dia mahal, tapi maintenance-nya itu lebih 25% lebih murah daripada kita menggunakan aspal atau flexible pavement. Karena sebenarnya kalau misalnya kita pakai beton dan kita benar-benar ngerjainnya benar, itu kemungkinan kerusakannya itu sangat sedikit. Jadi tuh jadi lebih baik menggunakan yang rigid pavement kalau misalkan itu memang untuk jangka panjang. Nah, kalau misalkan pakai aspal itu biasanya dijalankan dibangun itu di sekitar rural atau daerah-daerah pemukiman yang low traffic. Jadi tuh traffic jalan lalu lintasnya itu dia nggak kenceng, nggak sampai macet. Dan untuk aspal ini walaupun ya namanya juga umurnya pendek, tapi maintenance-nya tuh murah. Jadi sebenarnya balik lagi, mau yang emang rada mahal tapi maintenance-nya murah, atau yang dari pelaksanaannya murah tapi maintenance-nya ya sering gitu. Jadi ya it's up to you. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini memberi pencerahan ya. Makasih.